Assalamualaikum teman-teman semua. Kita segas lagi bab 40-41. Tiba-tiba istriku cuek. Dewa duduk di sofa kamarnya dengan memainkan ponsel, sedang menunggu istrinya yang berada di dalam kamar mandi. Dewa sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian santai, kaos oblong dan celana pendeknya. Feli sudah menghabiskan waktunya di kamar mandi hampir 1 jam, namun tak kunjung selesai dan membuat Dewa penasaran apa yang dilakukan istrinya selama itu di tanggal 4 Maret mandi. "Sayang, kamu ngapain sih lama sekali?" Dewa mengetuk pintu dengan keras, tetapi Feli mengunci pintunya dari dalam. Membuat Dewa dilanda cemas karena istrinya tak kunjung keluar dari kamar mandi. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka, menampilkan wajah Feli yang nampak meringis menahan sakit dan sedikit aneh saat berjalan. "Kenapa sayang?" tanya Dewa dengan cemas, saat menatap wajah istrinya yang tampak meringis menahan sakit. "P3 banget mas, sakit kalau jalan," jawab Feli. Ia berjalan terlatih dengan sedikit meng-4 engkang karena bagian satu entinya terasa P3 dan S4 kit. Padahal dia sudah cukup lama berendam dengan air hangat, berharap dapat mengurangi rasa P3-nya, tetapi tetap saja terasa perih saat dipakai berjalan. "Ya ampun sayang, kenapa tidak bilang? Aku kan bisa membantumu," omel Dewa. Dewa pun langsung menggendong tubuh istrinya dan membawanya ke ran, yang mendudukkannya di sana. "Ini juga gara-gara kamu," jawab Feli dengan kesal. "Maaf. Sudah membuatmu sakit, tapi jika kita melakukannya sering-sering pasti tidak akan terasa sakit lagi," ucap Dewa dengan tersenyum mengnolda. Dewa merasa sedikit bersalah. Namun dia juga merasa bahagia karena sekarang Feli telah menjadi miliknya seutuhnya. Feli pun hanya bisa tersenyum malu, kenapa sekarang suaminya mendadak bersikap manis dan M3 sum. Apa karena sudah diberi jatah, jadi bersikap manis? Biasanya jangankan bersikap manis nyapa pun tidak. Yang ada di depannya seperti bukan suaminya saja. Pokoknya setelah hari di mana suaminya meminta maaf padanya, sejak saat itu Dewa sangat berbeda, sudah tidak ada lagi Dewa yang acuh dan dingin walaupun tadi sempat dibentak-bentak sih. "Apa ini sakit sekali?" tanya Dewa dengan P+-nya, sambil M3 nyentuh satu enti Feli. "Mas, jangan malu ih," kesal Feli, sambil menepis tangan nakal suaminya. "Kenapa? Aku kan hanya bertanya," kesal Dewa karena tangannya ditepis oleh Feli, padahal dia kan berniat baik menanyakan keadaan istrinya. "Sudah sih jangan dibahas lagi. Aku lapar nih." Feli enggan membahas itu yang membuatnya malu, dia mencoba mengalihkan pembicaraan lagi pula dirinya memang lapar. "Ya udah aku ambilin makanan dulu, kita makannya di sini saja." "Tunggu sebentar." Dewa mengsatu sekilas B1 bir Feli lalu pergi keluar untuk mengambil makanan. Tadi ia sudah menyuruh pelayan untuk menyiapkan makan siang untuknya dan Feli. Dia sekarang sudah berubah, manis sekali dia sekarang, ujar Feli dengan tersenyum manis. Semoga suaminya benar-benar sudah berubah, dan benar-benar sudah menerimanya menjadi istrinya. Usai makan siang yang romantis, mereka berdua kembali melakukan penempatuan P4 nas yang memabukkan. Awalnya Feli sempat menolak karena bagian masih terasa perih. Namun Dewa begitu gencar meraba-raba tubuhnya, dan akhirnya Feli pun terbuai dengan S3 entuhan memabukkan Dewa. Hingga terjadilah kegiatan panas yang membuat mereka melayang-layang ke nirwana. Bab 41. Menjelang makan malam tiba, Dewa terbangun dari tidurnya. Dia tersenyum bahagia mendapati istri tercintanya tengah tertidur pulas di P3 lukanya.
Ia rasanya malas untuk bangun jika sudah begini. Jika saja tidak mengingatkan ada janji temu dengan teman-temannya, Dewa ingin berbaring terus menggaluk istrinya itu di atas tempat tidur. Jika saja aku tidak ada janji, aku masih pengin lagi rasanya aku belum pu-4s, ujar Dewa sambil mengeratkan permukaannya, dan mengsatu umi bahu polos Feli. Mas sesak nih. Cicit Feli. Dia terjaga dari tidurnya saat merasakan tubuhnya dihimpit dengan erat. Kamu terbangun sayang. Maaf aku sudah membangunkanmu. Dewa melonggarkan P3 lukanya, dan menatap wajah istrinya penuh cinta. Mas aku capek banget, badanku rasanya remuk semua. Masih minta nambah terus. Ujar Feli dengan cemberut. Dewa terkekeh mendengar ucapan istrinya, habisnya kamu enak banget sayang. Kalau saja aku sedang tidak ada janji sekarang, aku ingin di kamar terus aku masih pengin lagi dan lagi. Bahkan jika mau sampai pagi nanti, bisik Dewa di telinga Feli. M3 Sum. Memangnya Mas mau kemana? Tadi Firza sama Diki ngajak ketemu yang, kamu gak papakan makan malamnya sama Dewi. Atau mau ikut? Enggak deh Mas, aku makan di rumah aja. Mas mandi dulu sana setelah itu baru aku. Bareng aja yuk. Enggak mau, kamu duluan aja. Dewa tanpa rasa malu bangkit dari tidurnya dengan tebu polosnya. Ia mengangkat tebu Feli dan membawanya menuju ke tanggal 4 Maret mandi. Mereka tidak hanya mandi saja, Dewa kembali meminta jatahnya, dan melakukan peni-4-tuan dengan cepat. Sang laki-laki keluar dengan keadaan segar dan senyum terukir di B1 birnya dan hanya memakai handuk di P1 gangnya. Sedangkan sang W4 Nita yang berada di gendongannya dan hanya memakai batrobe tampak cemberut. Sudah jangan cemberut begitu, bukankah kamu juga men satu kematinya sayangku? Ujar Dewa sambil mendudukan tebu Feli di ran, yang. Tapi S4 Kit tahu. Cicit Feli dengan mata yang berkaca-kaca, karena bagian satu entinya yang nambah P3 ri dan P4 nas. Maaf sayang. Biar aku ambilin baju ganti ya. Dewa segera beranjak pergi ke ruang gantinya. Setelah beberapa menit, Dewa keluar dari ruang ganti dengan tampilan yang sudah rapi sambil menenteng baju Feli di tangannya. Hendak bertemu dengan teman-temannya walaupun dirinya sudah sedikit terlambat, karena terhambat dengan kegiatan P4 nas yang tidak bisa ia lewatkan. Sayang pakai bajunya dulu. Dewa menghampiri Feli yang masih duduk di atas ran, yang menunggunya dan memainkan ponselnya, dengan masih memakai batrobe. Sini biar aku pakein. Nggak usah mas. Aku bisa sendiri, tolak Feli, hendak meraih baju yang dibawa oleh Dewa namun langsung dicegah oleh Dewa. Tidak ada penolakan. Ujar Dewa tegas, ia dengan telaten memakaikan baju untuk Feli. Feli yang mendapatkan perlakuan seperti itu, hatinya menjadi menjangat. Dirinya tidak menyangka sosok pria yang dulu begitu acuh kepadanya kini tengah memakaikan baju untuknya. Dia sangat bahagia akhirnya suaminya bisa luluh kepadanya, perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Terima kasih mas. Ujar Feli tersenyum haru menatap suaminya. Sama-sama sayang, kamu beneran tidak apa-apa aku tinggal. Atau aku gak usah berangkat aja. Dewa tampak tidak tega meninggalkan istrinya yang sedang merasa sakit, akibat ulahnya yang Bu4S, yang terus menggempur istrinya lagi dan lagi. Jangan mas. Aku tidak apa-apa. Kamu pergi saja, usah terlanjur janji juga, gak enak nantinya. Ya udah. Kamu makan malamnya di sini atau di bawah. Kalau mau di sini, biar aku suruh pelayan nganterin makanan ke sini. Dibawa aja deh mas, ujar Feli, dengan sigap Dewa kembali menggendong istrinya untuk ke meja makan,
dia sadar karena ulahnya istrinya kesakitan saat berjalan. Dewa mendudukan di kursi meja makan, di sana sudah ada Dewi yang nampak sudah menyantap makanannya. Ngapain dari tadi di kamar terus? Ini juga Kak Feli kok digendong? Kak Dewa tidak berbuat kekerasan kan tadi ke Kak Feli, awas aja kalau berani aku aduin ke Mama. Cerocos Dewi, dari siang tadi Dewi tidak mendapati kakak dan kakak iparnya itu keluar dari kamar, membuat dirinya penasaran apa aja yang dilakukan suami istri itu di dalam kamar seharian. Kenapa kamu menuduh kakakmu sendiri seperti itu? Kamu sama saja seperti Bima. Suka kepo dan suka nuduh orang sembarangan. Sewot Dewa, tadi di kantor Bima menuduhnya seperti itu, sekarang adiknya juga sama. Apakah tampangnya? Terlihat seperti tampang seorang suami yang suka melakukan kekerasan. Aku kan cuma nanya, gitu aja Sewot. Ketus Dewi. Cek, jelas-jelas kamu menuduhku tadi. Sudahlah malas meladeni adik laknat sepertimu. Mending aku pergi sekarang. Ujarnya tak kalah ketus. Aku pergi dulu ya sayang. Dewa mengecup B1 bir istrinya sebelum pergi. Feli yang dari tadi tampak bengong menyaksikan perdebatan sepasang kakak adik itu pun tersenyum. Hati-hati mas. Ujarnya sambil tersenyum malu karena di C1 di depan adik iparnya. Sial. Pemandangan macam apa ini? Gerutu Dewi dalam hati, menyaksikan adegan di depannya.